Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hanna Maharianti, NIM 052, Rohmatun Dias Apriliana, NIM 077, dan Tri Setiawati, NIM 082. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai evaluasi proyek usaha tani anggur Prabu Bestari di Kota Probolinggo dengan metode Profitability Index. Latar belakang penelitian. Buah-buahan menjadi salah satu kelompok komoditas pertanian yang sangat penting dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Namun, budidaya tanaman anggur masih kurang diperhatikan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari buah ini. Hal ini membuktikan bahwa tanaman anggur masih tidak diminati oleh petani di Indonesia. Salah satu daerah penghasil anggur di Indonesia yaitu Kota Probolinggo. Kota Probolinggo dulunya dikenal sebagai sentra komoditas anggur. Salah satu jenis varietas anggur yang menjadi unggulan di Kota Probolinggo yaitu anggur Probolinggo merah atau lebih dikenal dengan anggur Prabu Bestari. Anggur Prabu Bestari ditetapkan sebagai varietas unggul Kota Probolinggo melalui keputusan Menteri Pertanian RI nomor 600/KPTS/SL120/11/2007 pada tanggal 7 November 2007. Hal ini tentunya membuat para investor tertarik untuk menanamkan dananya pada usaha tani anggur Prabu Bestari. Namun, produksi anggur di Kota Probolinggo beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2012 sampai dengan 2016, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai 2016, populasi tanaman anggur Prabu Bestari terus mengalami penurunan yang semula di tahun 2012 populasinya sebesar 13.503 turun menjadi 8.502 tanaman di tahun 2016. Sedangkan produksinya juga mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Hal ini sangat disayangkan tentunya. Untuk itu, diperlukan regenerasi agar produktivitas tanaman anggur tidak menurun. Namun, upaya tersebut membutuhkan biaya modal yang besar. Hal tersebut membuat para investor perlu berhati-hati dalam menginvestasikan dananya ke usaha tani anggur Prabu Bestari. Guna mengetahui layak atau tidaknya usaha anggur Prabu Bestari, perlu dilakukan uji kelayakan proyek sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi. Penelitian ini mengambil pokok bahasan evaluasi proyek dan investasi pengembangan usaha anggur Prabu Bestari yang ada di Kota Probolinggo untuk mengetahui peran potensi daerah yang ada dalam meningkatkan perekonomian daerah setempat. Selain itu, analisis ini juga penting dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap layak atau tidaknya usaha anggur Prabu Bestari ini dikembangkan secara maksimal. Penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Periska Omega Hartono pada tahun 2017 dalam mengukur kelayakan proyek usaha dan investasi usaha anggur Prabu Bestari dengan menggunakan metode analisis cash flow, analisis kriteria kelayakan investasi, dan analisis sensitivitas. Namun, dari analisis pemecahan masalah penelitiannya, peneliti tersebut belum menggunakan metode Profitability Index. Metode ini menggunakan perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi sekarang. Jika Profitability Index belum dipertimbangkan, maka belum dapat ditentukan sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat dengan nilai biayanya jika dilihat dari kondisi saat ini.
Evaluasi proyek dan investasi pengembangan usaha tani anggur Prabu Bestari dengan menggunakan analisis profitability index digunakan untuk memberikan gambaran tentang indikator kelayakan dalam sebuah rencana investasi. Selanjutnya, gambaran umum proyek dari Anggur Prabu Bestari. Kota Probolinggo adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur di antara 38 kabupaten atau kota lainnya. Kota Probolinggo menjadi daerah transit serta penghubung untuk kota-kota bagian timur di Jawa Timur. Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter dari atas permukaan air laut. Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut relatif lebih besar. Namun, secara keseluruhan, wilayah Kota Probolinggo relatif berlereng datar, 0,25%. Peluang keberhasilan pengembangan anggur Prabu Bestari di Kota Probolinggo cukup tinggi karena ekosistem yang cocok. Kota Probolinggo ini memiliki wilayah seluas 56.667 km persegi yang terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 220.038 jiwa. Kota Probolinggo sejak dekade 80-an sudah tersiar ke berbagai daerah sebagai sentra penghasil anggur di Provinsi Jawa Timur. Sehingga gambaran umum proyek dari usaha tani anggur Prabu Bestari dilihat dari yang pertama, biaya investasi. Usaha anggur Prabu Bestari. Biaya investasi atau biaya awal ini hanya dikeluarkan sekali pada awal melakukan usaha tani. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, biaya investasi awal usaha tani anggur mencapai 49.389.000 per hektar. Biaya investasi ini mencakup biaya sewa lahan, biaya peralatan, biaya pupuk, fungisida, dan biaya tenaga kerja pada saat pembukaan lahan tahun ke-0. Yang kedua, biaya produksi anggur Prabu Bestari. Biaya produksi anggur Prabu Bestari merupakan biaya pengeluaran dalam proses produksi anggur Prabu Bestari selama 1 tahun berdasarkan faktor-faktor produksi yang digunakan. Biaya produksi anggur Prabu Bestari terbagi menjadi 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dilihat dari tabel sebelah kanan, pengeluaran khusus untuk biaya tetap mencapai Rp13.332.062,5 atau setara dengan 32,01% dari seluruh biaya produksi. Pengeluaran khusus untuk biaya variabel mencapai Rp22.561,17 atau setara dengan 67,99% dari total biaya produksi anggur Prabu Bestari yang dikeluarkan. Biaya produksi rata-rata anggur Prabu Bestari mencapai Rp41.652.623,67 per hektar. Kemudian yang ketiga, penerimaan usaha tani anggur Prabu Bestari. Penerimaan usaha tani anggur Prabu Bestari merupakan jumlah rupiah yang diperoleh petani anggur Prabu Bestari berdasarkan hasil produksi anggur Prabu Bestari dan harga jual anggur Prabu Bestari yang berlaku di tempat. Harga jual dari anggur Prabu Bestari yang berlaku di Kota Probolinggo yaitu Rp25.000 per kilogram. Hasil produksi dan jumlah penerimaan dari penjualan anggur mulai tahun ke-0 hingga tahun ke-10. Dapat dilihat dari jumlah produksinya bahwa tanaman anggur Prabu Bestari memiliki umur ekonomis hingga 10 tahun. Secara keseluruhan, rata-rata penghasilan yang diperoleh petani anggur Prabu Bestari di Kota Probolinggo mulai memperoleh penghasilan pada saat tanaman memasuki umur 3 tahun, yaitu sebesar Rp57.758.750. Kemudian untuk tahun selanjutnya seperti di tabel kiri tersebut menunjukkan setiap tahun mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama,
metode penentuan lokasi dan waktu penelitian. Penentuan penelitian dilakukan di Kota Probolinggo dengan mempertimbangkan sebagai salah satu produsen utama penghasil anggur Prabu Bestari. Di Kota Probolinggo ini terdapat 5 kecamatan. Namun, untuk yang banyak ditemukan petani anggur Prabu Bestari ada pada Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kedopok. Karena adanya ketersediaan lahan dan mayoritas penduduk 95% bekerja sebagai petani. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Yang kedua, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, yaitu membaca pustaka, dokumen, atau arsip yang berkaitan dengan agribisnis anggur yang tersedia di perpustakaan, internet, ataupun instansi pemerintah. Untuk jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa luas areal tanaman anggur, jumlah petani anggur, jumlah tenaga kerja, jumlah sarana produksi, harga sarana produksi, serta harga produksi. Dan untuk sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder, di mana data yang diperoleh dari peneliti bukan hasil pengumpulan data dan pengelolaan sendiri, melainkan dilakukan oleh orang lain atau lembaga tertentu. Ketiga adalah metode analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai lokasi dan kondisi dari objek penelitian. Analisis data ini digunakan untuk mengetahui anggur Prabu Bestari yang dibudidayakan di Kota Probolinggo. Kemudian, analisis kuantitatif terdiri dari analisis cash flow atau aliran arus yang mencakup analisis biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan usaha dari anggur Prabu Bestari dengan umur ekonomi 10 tahun. Analisis cash flow terdiri dari biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan sebagai investasi awal pada awal usaha, dan biaya produksi yang dikeluarkan pada tahun pertama yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk mencari biaya produksi, dapat dirumuskan total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Kemudian, penerimaan usaha tani. Penerimaan merupakan hasil kali antara harga anggur dan jumlah produksi anggur Prabu Bestari, yang dapat dirumuskan jumlah seluruh penerimaan usaha tani Prabu Bestari sama dengan harga jual anggur Prabu Bestari dikalikan dengan jumlah produksi usaha tani Prabu Bestari. Selanjutnya, keuntungan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran dalam satu kali produksi anggur, yang dapat dirumuskan dengan pendapatan total usaha tani Prabu Bestari sama dengan penerimaan total usaha tani Prabu Bestari dikurangi biaya total produksi anggur Prabu Bestari. Dan yang terakhir adalah analisis kriteria investasi. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui proyek tersebut layak atau tidaknya, maka menggunakan metode profitability index, yaitu metode dengan menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi sekarang, yang dapat dirumuskan dengan profitability index sama dengan nilai aliran kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Apabila nilai profitability index tersebut kurang dari 1, maka proyek tidak layak untuk dijalankan. Dan sedangkan apabila profitability index lebih dari 1, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah perhitungan cash flow usaha tani anggur Prabu Bestari di Kota Probolinggo. Analisis cash flow atau aliran arus uang mencakup analisis biaya produksi, penerimaan, dan pendapatan usaha tani anggur Prabu Bestari. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis cash flow usaha tani anggur Prabu Bestari selama umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Analisis cash flow ini terdiri dari inflow yaitu penerimaan yang didapatkan dari jumlah produksi dikalikan dengan harga produk, atau outflow yaitu total biaya yang didapatkan dari total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel, seperti yang telah dijelaskan pada gambaran umum proyek.
Selanjutnya, pendapatan usaha tani anggur Prabu Bestari diperoleh dari hasil selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan. Terlihat bahwa pendapatan rata-rata usaha tani anggur Prabu Bestari di Kota Probolinggo mencapai Rp68.196.199 dan rata-rata total biaya sebesar Rp36.298.004,91. Perhitungan cash flow yang telah saya jelaskan sebelumnya akan digunakan untuk menghitung profitability index. Kita ketahui bahwa investasi awal usaha anggur Prabu Bestari sebesar Rp49.389.000 dan cost of capital atau tingkat bunga di bank tahun 2021 sebesar 3,5%. Selanjutnya, perlu kita cari diskon faktor dengan rumusnya yaitu 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan periode waktu investasi. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel yang kami sajikan. Sebelum menghitung profitability index, perlu dihitung besar aliran kas masuknya. Aliran kas masuk didapatkan dari jumlah dari hasil kali antara diskon faktor dengan pendapatan bersih. Dapat dilihat berdasarkan perhitungannya, didapatkan aliran kas masuk sebesar Rp584.504,92. Selanjutnya, barulah kita dapat mencari profitability index, yaitu aliran kas masuk dibagi dengan investasi awal. Didapatkan hasilnya, yaitu 11,85. Karena profitability index lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa proyek usaha tani anggur Prabu Bestari layak untuk dijalankan. Dari berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi pengembangan anggur Prabu Bestari dengan metode profitability index pada tingkat suku bunga 3,5% menunjukkan bahwa nilai profitability index sebesar 11,86. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, proyek usaha tani anggur Prabu Bestari layak untuk dijalankan dan akan mendatangkan keuntungan sebab nilai profitability index lebih dari 1. Dan untuk saran demi keberlanjutan dan perkembangan usaha tani Prabu Bestari, maka dapat dilakukan peremajaan dan perawatan intensif. Perlu adanya analisis komparatif kelayakan proyek dengan kelayakan finansial komoditas, serta pemerintah juga perlu mengadakan riset tentang inovasi teknologi yang mendukung budidaya komoditas anggur Prabu Bestari. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.